Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan tugas kali ini akan mempraktekkan dengan bacaan Qorib. Qorib sendiri di Al-Quran ada beberapa macam. Salah satunya ada saktah, imalah, nakel, isyam, tashil, mat dan kos, silah, fatah atau domah, dot. Baik, saya akan mulai dari saktah. Saktah merupakan salah satu bacaan waqaf yang tergolong bacaan qorib. Waqaf saktah hanya terdapat pada 4 tempat di dalam Al-Quran. Contohnya ada di surat Yasin ayat 52 yang bacaannya qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Juga ada di surat Al-Kahf, di surat Al-Qiyamah ayat 27 waqilaman raqo. Juga ada di surat Al-Mutaffifin ayat 12 kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang kedua ada imalah. Contoh hukum bacaan imalah berdasarkan riwayat Imam Hafs di dalam Al-Quran hanya terletak pada satu tempat, yaitu pada surat Hud ayat 41. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Untuk cara membacanya yaitu dengan mengganti bacaan ro menjadi re, agak ditekan dan disamarkan. Yang ketiga ada nakel. Dalam riwayat Imam Hafiz, hukum bacaan nakel terletak pada satu tempat di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 11. Contoh bacaan bi'salis mul fusuqu ba'dal iman. Dalam kaidah ilmu qiraah, bi'salismu terdapat 2 hamzah wasol, yaitu hamzah pada al-ta'rif dan hamzah pada lafal ismu, sehingga kedua hamzah wasol tersebut tidak perlu dibaca ketika disambungkan dengan kalimat sebelumnya. Yang keempat ada isyam. Dalam riwayat Imam Hafiz, hukum bacaan isyam terletak pada satu tempat di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Yusuf ayat 11. Contoh bacaan qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Untuk lafal aslinya lata manunna, seperti tulisannya lata manna, namun karena lafal aslinya adalah lata manuna, maka seperti tulisannya yaitu lata manna, namun karena lafal aslinya lata manuna, maka huruf nun nu jika dibaca pasti bibir mencucu, yang disembunyikan cukup diisyaratkan dengan mencucu atau memanjangkan ke depan. Yang kelima ada tashil. Dalam Al-Quran pada surat Al-Fusilat ayat 44. Untuk lafal aslinya jamiyun.
walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyun wa arabi. Cara membacanya adalah dengan menyambungkan dua hamzah kotok sehingga dibaca panjang. A'jamiyun. Ini dikarenakan dalam lafal a'jamiyun terdapat dua hamzah kotok dalam terletak berurutan. Sedangkan lidah orang Arab cukup berat untuk melafalkan a'jamiyun sehingga dibaca panjang. A'jamiyun. Yang keenam ada mad dan qas. Menurut Imam Asyim yang diriwayat Imam Hafs bahwa ada beberapa bacaan yang tertulis panjang tetapi dibaca pendek. Tertulis pendek tetapi dibaca panjang. Semua itu merupakan bacaan qorib. Contohnya bacaan pendek pada lafal ana. Semua lafal ana, dhamir atau kata ganti orang pertama tunggal yang berarti aku. Dalam Al-Quran, menurut riwayat Imam Hafiz dibaca pendek meskipun tulisan pada kalimatnya adalah panjang. Misalnya pada surat Al-Kafirun ayat 4. Itu ada lafal wala ana. Ana itu panjang tapi dibaca pendek. Wala ana abidum ma'abadtum. Yang kedua ada di surat Ad-Dahr ayat 15 sampai 16. Ada di surat Al-Ahzab ayat 66 dan di ayat 10. Untuk contoh ada di surat Al-Ahzab ayat 66. Yauma tanqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ketika lafal tersebut dibaca wasol terus maka harus dibaca pendek. Tetapi jika diwakafkan maka harus dibaca sukun. Yang kedelapan ada mad silah. Silah dibagi menjadi dua, mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Contoh mad silah qasirah. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Contoh mad silah tawilah. Min dunihi alihah ma lahu akhlada. Yang selanjutnya ada fathah atau dhammah dot. Dalam surat Ar-Rum ayat 54. Dalam surat tersebut ada 3 lafal dha'fi yang diulang-ulang. Para ulama ahli qiraah sendiri berbeda pendapat dalam memberikan harokat pada huruf dhad. Ada yang berharokat fathah dan ada yang berharokat dhammah. Imam Hamzah, Imam Subah, kedua periwayat Imam Asyim dan imam lainnya memberi harokat fathah huruf dhad pada lafal itu. Sedangkan Imam Hafiz juga periwayat Imam Asyim membolehkan harokat fathah dan dhammah pada huruf dhad. Contoh bacaannya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Demikian contoh-contoh bacaan
gharib. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.